Seorang sarjana cantik berusia 24 tahun membuat keputusan mengejutkan. Ia memilih menikah dengan anak pangjalanan yang dianggap hina dan tak punya masa depan. Di pesta pernikahan yang penuh ejekan dan cibiran, semua orang meremehkan. Namun, detik akad nikah berlangsung, sebuah kebenaran mengejutkan terbongkar, membuat semua tamu terdiam, menyesal, dan tak percaya pada mata mereka sendiri. Assalamualaikum sahabat Medha Karuna. Semoga hati kalian selalu dipenuhi kedamaian. Di sini, setiap kisah adalah cermin kehidupan yang mengajarkan kita arti cinta dan perjuangan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar cerita penuh makna ini terus hadir menemanimu. Tulis juga di komentar, kalian dari mana saja? Dan jika kisah ini menyentuh hati, cukup tulis, aku merasakannya. Dukungan kecilmu berarti besar untuk kami, agar cerita-cerita penuh harapan ini terus hidup. Amanda duduk di ruang tamu rumah sederhana milik orang tuanya. Di hadapannya, secangkir teh manis sudah dingin karena terlalu lama dibiarkan. Tatapannya kosong, namun sesekali ia menarik napas panjang seolah sedang menimbang keputusan besar yang baru saja diambilnya. Usianya baru 24 tahun, baru saja meraih gelar sarjana ekonomi dengan nilai yang cukup membanggakan. Masa depan yang terbentang luas di hadapannya seharusnya dipenuhi rencana karir gemilang, tetapi justru kali ini ia memilih jalur yang sama sekali tidak dipahami banyak orang. Amanda, apa yang kamu katakan tadi? Suara ibunya, Ibu Ratna, terdengar gemetar. Amanda menoleh, lalu mengulangi dengan suara tegas. Aku sudah mantap, Bu. Aku ingin menikah dengan seseorang yang mungkin tidak ibu kenal, tapi dia berarti banyak buatku. Ayahnya, Pak Budi, menurunkan koran yang sejak tadi ia baca. Wajahnya menegang, alisnya berkerut, seakan tidak percaya dengan ucapan putrinya. Dengan siapa kamu bilang tadi? Amanda menelan ludahnya. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia tahu tidak ada jalan kembali. Dengan seorang anak pangjalanan yang selama ini sering nongkrong di perempatan dekat kampus. Suasana ruang tamu langsung membeku. Ibu Ratna menutup mulutnya dengan tangan, seolah tidak percaya. Pak Budi berdiri dari kursinya, langkahnya berat mendekati Amanda. Kamu bercanda, kan? Amanda, kamu lulusan sarjana. Kamu bisa dapat laki-laki baik, mapan, dari keluarga terhormat. Kenapa justru memilih orang seperti itu? Tatapan Amanda tidak goyah. Karena aku melihat sesuatu pada dirinya. Yah, sesuatu yang tidak pernah kulihat pada laki-laki lain. Dia tulus, dia jujur, dia tidak pernah memandangku dari apa yang kupunya. Justru itu yang membuatku yakin. Ibu Ratna tidak bisa menahan air matanya. Nak, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu sadar, kan? Orang-orang akan menertawakan kita? Apa kata tetangga? Apa kata keluarga besar? Kamu bisa hancur masa depanmu hanya karena keputusan ini. Amanda menunduk, tetapi suaranya tetap bergetar tegas. Aku sudah siap, Bu. Aku tahu semua orang akan mencibir. Tapi aku tidak bisa berpura-pura hidup dengan orang yang hanya mengejar status atau harta. Sejenak, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Pak Budi memijit pelipisnya, menahan emosi. Baginya, putrinya yang cerdas itu sedang membuat keputusan terbodoh dalam hidupnya. Beberapa hari setelah percakapan itu, berita keputusan Amanda menyebar ke kalangan teman-temannya. Grup WhatsApp alumni kampus heboh. Pesan-pesan bernada ejekan bermunculan. Serius, si cantik Amanda mau nikah sama anak pangjalanan? Tulis salah satu teman kuliahnya. Waduh, sarjana ekonomi jatuh ke tangan pengangguran. Tambah yang lain, disertai emoji tertawa. Aduh, sayang banget. Dia bisa dapat laki-laki keren, malah pilih buangan jalanan. Amanda membaca pesan-pesan itu diam-diam. Hatinya pedih, matanya panas, tetapi ia menolak menanggapi. Ia tahu semua hinaan itu akan semakin keras jika ia menjawab. Maka, ia memilih diam, menutup grup, lalu menatap langit-langit kamar sambil berusaha menenangkan hati. Di luar sana, kehidupan berjalan seperti biasa.
Para sahabat dekatnya mulai menjauh. Undangan nongkrong atau reuni tidak lagi menyebut namanya. Ia dianggap sudah hilang arah. Namun, Amanda justru merasakan kedamaian aneh setiap kali bertemu dengan laki-laki yang hendak dinikahinya itu. Ia masih ingat pertama kali melihatnya. Pemuda berambut acak-acakan dengan pakaian lusuh dan jaket penuh tambalan. Wajahnya keras, namun tatapannya teduh. Ia kerap terlihat membantu anak-anak kecil menyeberang jalan atau memberi sebagian rokoknya untuk kawan-kawannya. Tidak ada kemewahan, tidak ada keanggunan. Hanya ketulusan sederhana yang entah bagaimana membuat Amanda merasa aman. Malam itu, Amanda kembali memberanikan diri bicara dengan ayahnya. Mereka duduk di beranda rumah, ditemani lampu jalan yang redup. "Ayah, aku tahu ini sulit diterima. Tapi aku sudah melihat banyak laki-laki yang kelihatan mapan, punya mobil, punya gelar. Semuanya hanya peduli pada penampilan. Tidak ada yang benar-benar peduli padaku. Tapi dia tidak pernah menanyakan nilai IPK-ku, tidak pernah peduli aku anak siapa. Dia hanya memperlakukan aku seperti manusia, tanpa topeng." Pak Budi menghela napas panjang. "Nak, cinta itu memang penting. Tapi hidup juga butuh kenyataan. Kamu pikir hidup dengan pengamen jalanan itu mudah? Kamu siap makan seadanya, tidur di kontrakan kumuh, atau tidak punya masa depan jelas?" Amanda menatap ayahnya dalam-dalam. "Aku siap, Yah, karena aku tidak menikah untuk status. Aku menikah untuk hati." Pak Budi terdiam. Hatinya hancur. Tetapi ia mulai menyadari bahwa tidak ada kata-kata lagi yang bisa membelokkan keputusan anaknya. Hari-hari berikutnya Amanda mulai sibuk mengurus persiapan sederhana. Ia mendatangi kantor KUA, menyiapkan dokumen, dan mulai membicarakan tanggal pernikahan. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, karena ia tahu semakin banyak orang akan mengejek. Namun tekadnya tidak surut sedikit pun. Malam sebelum pengumuman resmi pertunangan, Amanda menulis di buku hariannya, "Aku tahu semua orang menertawakanku, tapi aku lebih memilih ditertawakan karena cinta, daripada dipuji karena kepalsuan. Jika aku salah, biarlah kesalahan ini kualami dengan hatiku sendiri. Jika aku benar, semoga semua hinaan berubah menjadi pelajaran bagi mereka yang meremehkan." Air mata jatuh membasahi lembaran kertas, namun senyum tipis menghiasi wajahnya. Amanda tahu, jalan yang ia pilih penuh duri. Namun, keyakinan dalam hatinya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Amanda benar-benar merasa menjadi dirinya sendiri. Bukan lagi sarjana yang harus memenuhi ekspektasi, bukan lagi putri yang harus membanggakan orang tua, bukan pula perempuan yang harus menuruti kata sahabat-sahabatnya. Ia hanyalah Amanda. Seorang perempuan yang berani mengambil keputusan mengejutkan, meskipun seluruh dunia menentangnya. Hari itu, Amanda melangkah masuk ke sebuah kafe kecil di sudut kota, tempat biasa ia bertemu dengan sahabat-sahabat kuliahnya. Aroma kopi dan suara musik akustik yang lembut memenuhi ruangan. Ia sengaja datang karena pesan singkat dari sahabat lamanya, Intan, yang memintanya hadir. Amanda tahu apa yang akan terjadi, namun ia tidak bisa terus bersembunyi. Begitu ia masuk, beberapa pasang mata langsung menatapnya. Intan melambai, duduk bersama dua sahabat lain, Rina dan Desi. Mereka bertiga dulu adalah sahabat karib Amanda selama kuliah. Selalu belajar bersama, berbagi mimpi, dan merencanakan masa depan. Namun kini, atmosfer berbeda terasa jelas. Amanda duduk, mencoba tersenyum. "Apa kabar kalian?" Rina langsung menyahut dengan nada sarkastis. "Kabar kami sih baik. Yang harus ditanya itu kamu, Man. Jadi, benar ya, kamu mau nikah sama anak pangjalanan?" Amanda menelan ludah, tetap berusaha tenang. "Iya, aku memang sudah mantap dengan keputusanku." Desi tertawa kecil sambil menutup mulutnya. "Astaga, Man. Kamu itu lulusan terbaik Fakultas Ekonomi. Kamu bisa dapat siapapun yang kamu mau. Kok malah pilih orang yang gak jelas begitu?"
Dia itu bahkan gak punya masa depan. Kamu gak kasihan sama dirimu sendiri. Intan mencoba menengahi, meski jelas ia juga kebingungan. Mungkin Amanda punya alasan. Kita dengar dulu. Namun Rina tidak berhenti. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, tatapannya tajam. Alasan apa yang bisa membenarkan menikah dengan orang seperti itu? Lihatlah dirimu, Man. Kamu cantik, cerdas, punya masa depan cerah. Orang tuamu pasti kecewa berat. Kalau kamu butuh perhatian, ada cara lain. Jangan sampai merusak hidupmu. Amanda menarik napas panjang. Ia tahu semua kata-kata itu akan keluar, namun tetap saja terasa menyakitkan. Aku tahu kalian tidak akan mengerti, tapi aku menemukan ketulusan yang tidak pernah kutemukan di tempat lain. Aku tidak butuh harta atau status. Aku butuh seseorang yang benar-benar melihat aku sebagai manusia, bukan prestasi atau gelar. Desi mendengus. Itu omong kosong romantis. Man, hidup itu butuh uang, butuh kestabilan. Kamu pikir pernikahan bisa jalan cuma dengan cinta? Kamu nanti sakit hati sendiri. Intan menunduk, menatap Amanda penuh iba. Aku tidak tahu harus bilang apa. Aku cuma takut kamu menyesal. Amanda tersenyum pahit. Mungkin kalian benar, mungkin aku yang salah. Tapi biarkan aku memilih jalanku sendiri. Percakapan itu berakhir dengan dingin. Amanda pulang dengan hati berat, menyadari jarak antara dirinya dan sahabat-sahabatnya semakin melebar. Dulu mereka selalu mendukung satu sama lain, kini ia justru menjadi bahan ejekan. Di lingkungan rumah pun, cibiran mulai terdengar. Tetangga depan rumah, Bu Yati, berbicara dengan suara cukup keras sambil menyapu halaman. Kasihan sekali anak sarjana, malah dapat jodoh pengamen jalanan. Dunia ini memang aneh. Tetangga lain menimpali. Iya, padahal anaknya pintar. Orang tuanya pasti malu besar. Coba kalau jadi menantu pejabat atau pengusaha, kan membanggakan. Amanda mendengar semua itu setiap kali ia keluar rumah. Awalnya ia mencoba pura-pura tidak peduli, tetapi lama-lama hatinya lelah. Ia tidak pernah membayangkan keputusannya untuk menikah bisa menjadi bahan gosip hangat di lingkungan. Suatu sore, ia berjalan pulang membawa belanjaan dari pasar. Sekelompok pemuda yang nongkrong di warung kopi pinggir jalan tiba-tiba bersiul. Salah satunya berseru, itu calon istrinya anak Pang. Wah, cocok banget ya. Sarjana sama gelandangan. Hahaha. Tawa mereka pecah, memukul hati Amanda seperti palu. Ia menggenggam erat plastik belanjaannya, menundukkan kepala, dan mempercepat langkah. Air mata nyaris jatuh, tetapi ia menahannya sekuat tenaga. Malam itu, Amanda menuliskan unek-uneknya di buku harian. Ternyata bukan hanya sahabat, tapi juga lingkungan yang menertawakan. Aku merasa sendirian, dikepung oleh suara-suara yang merendahkan. Tapi kalau aku menyerah sekarang, berarti aku membiarkan mereka menang. Aku harus kuat, meski rasanya dadaku sesak menanggung semuanya. Hari-hari berikutnya, ejekan semakin menjadi-jadi. Undangan pernikahannya yang sederhana dibagikan dengan berat hati. Beberapa teman kampus menolak datang, bahkan ada yang terang-terangan berkata, "Kami nggak sanggup lihatmu hancur, Man. Lebih baik kami nggak hadir." Namun ada juga segelintir orang yang diam-diam mengagumi keberaniannya, meski mereka tidak berani mengucapkan secara langsung. Amanda menyadari, setiap langkah menuju hari pernikahan adalah ujian. Ia tidak hanya berjuang untuk cintanya, tetapi juga melawan pandangan sinis dunia. Di dalam hatinya, ia terus berbisik, "Jika cintaku benar, semua hinaan ini akan berbalik menjadi pembuktian. Jika aku salah, biarlah aku yang menanggung akibatnya. Tapi aku tidak akan pernah membiarkan orang lain menentukan jalan hidupku." Amanda menutup matanya, menahan air mata yang jatuh satu persatu. Ia sadar, perjuangannya baru saja dimulai. Hari mulai sore ketika Amanda pulang dari pasar, membawa kantong berisi sayuran dan bahan makanan sederhana. Saat ia masuk rumah,
ia mendapati kedua orang tuanya sudah duduk di ruang tengah. Wajah mereka serius, seolah menunggu sejak lama untuk berbicara dengannya. Hawa ruangan terasa tegang, bahkan sebelum satu kata pun terucap. "Amanda, duduklah." Suara Pak Budi terdengar berat, namun tegas. Amanda meletakkan belanjaannya, lalu duduk di kursi berhadapan dengan orang tuanya. Ia tahu apa yang akan dibicarakan, tapi tetap memilih menatap dengan penuh keberanian. "Ayah dan ibu sudah lama diam, berharap kamu berubah pikiran. Tapi melihat kamu makin serius dengan rencana ini, kami tidak bisa lagi hanya menonton. Kami harus bicara," kata Pak Budi dengan nada penuh tekanan. Ibu Ratna menambahkan, suaranya bergetar menahan tangis. "Nak, tolonglah pikirkan baik-baik. Kami bukan tidak mau mendukungmu, tapi keputusanmu itu terlalu jauh. Kamu sarjana, Amanda. Kamu punya masa depan cerah. Kenapa justru mengikatkan diri dengan anak pangjalanan? Kamu mau hidup seperti apa nanti?" Amanda menarik napas panjang, mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang. "Aku sudah memikirkannya, Bu. Justru karena aku tahu, aku memilih dia. Aku melihat hatinya, bukan penampilannya. Aku tidak peduli apa kata orang." Pak Budi menepuk meja dengan tangan, membuat suara keras yang memecah keheningan. "Jangan bodoh, Amanda. Hidup itu bukan hanya soal perasaan. Kamu pikir, menikah dengan orang seperti itu bisa membawa kebahagiaan? Kamu akan susah. Nak, kamu akan menyesal." Air mata Amanda menitik, tapi ia segera menghapusnya. "Aku tidak bodoh, Yah. Aku tahu hidup tidak mudah. Tapi aku juga tahu, banyak orang kaya yang berakhir hancur karena menikah tanpa cinta. Aku tidak mau itu terjadi padaku. Aku hanya ingin bersama orang yang benar-benar jujur mencintaiku." Ibu Ratna menggelengkan kepala. "Kamu masih muda, Nak. Kamu belum mengerti dunia. Orang-orang akan menertawakanmu. Keluarga besar akan mencibir kita. Apa kamu tega melihat orang tuamu dipermalukan?" Ucapan itu menancap dalam di hati Amanda. Rasa bersalah menghantam dadanya. Ia tahu, keputusan ini tidak hanya berdampak pada dirinya, tapi juga pada kehormatan keluarganya. Namun, tekadnya tetap bulat. "Aku tahu ini menyakitkan untuk ayah dan ibu. Tapi kalau aku membatalkan pernikahan hanya karena takut dengan omongan orang, maka aku mengkhianati diriku sendiri. Aku mohon, izinkan aku memilih jalanku," ucap Amanda lirih, namun mantap. Pak Budi berdiri, berjalan mondar-mandir. Wajahnya merah menahan amarah bercampur putus asa. "Kalau kamu tetap keras kepala, jangan salahkan kami kalau kami tidak akan menghadiri pernikahanmu. Kami tidak bisa menyaksikan anak kami menghancurkan masa depannya dengan tangan sendiri." Kata-kata itu membuat Amanda terpaku. Dadanya sesak, matanya basah. Baginya, restu orang tua adalah segalanya. Namun, ia juga tahu bahwa mundur berarti mengkhianati hatinya. Malam itu, Amanda menangis diam-diam di kamarnya. Ia menulis di buku hariannya, "Antara restu orang tua dan suara hatiku, aku terjebak di tengah. Aku mencintai ayah dan ibu, tapi aku juga tidak bisa mengkhianati perasaan ini. Apakah aku anak durhaka jika tetap menikahinya? Atau apakah aku pengecut jika menyerah pada tekanan mereka?" Hari-hari berikutnya semakin berat. Keluarga besar mulai ikut campur. Telepon dari tante, paman, dan sepupu berdatangan. Semuanya berisi nasihat bercampur sindiran. "Man, kamu cantik, pintar, lulusan universitas terkenal. Kamu bisa dapat laki-laki kaya raya. Kenapa pilihannya jatuh ke gelandangan? Jangan bikin malu keluarga. Amanda, dengarkan kakakmu. Jangan terjebak dalam cinta sesaat. Kamu itu perempuan. Kamu butuh perlindungan, butuh kepastian, bukan sekadar janji manis." Bahkan kakak kandungnya sendiri, Dinda, mendatanginya suatu sore. Dengan nada kesal, ia berkata, "Man, kamu tahu nggak,
Aku malu banget kalau teman-temanku tahu adikku mau nikah sama Pangjalanan. Kamu itu sudah bikin keluarga kita jadi bahan gosip. Kalau kamu tetap lanjut, jangan harap aku ada di hari pernikahanmu. Kata-kata itu menusuk hati Amanda dalam-dalam. Ia merasa seperti berdiri sendirian di medan perang, dikepung oleh orang-orang yang ia cintai. Namun di tengah badai itu, ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan. Kenangan tentang kebaikan sederhana dari laki-laki yang ia pilih. Ia ingat bagaimana pemuda itu rela berbagi makanan terakhirnya dengan anak kecil di jalan, bagaimana ia melindungi temannya dari gangguan preman, dan bagaimana ia menatap Amanda tanpa pernah ada embel-embel penilaian. Malam demi malam, Amanda berdoa dengan air mata. Ya Tuhan, jika memang keputusanku salah, tunjukkanlah jalan. Tapi jika dia benar untukku, kuatkan aku melewati semua hinaan ini. Suatu pagi, ia memberanikan diri bicara kembali dengan orang tuanya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku tahu kalian kecewa. Aku tahu kalian marah. Tapi aku tetap ingin melanjutkan pernikahan ini. Aku percaya dengan pilihanku. Aku harap suatu hari nanti, ayah dan ibu bisa melihat alasan di balik keputusanku." Pak Budi dan Ibu Ratna hanya terdiam. Air mata mengalir di pipi mereka, bukan karena setuju, tetapi karena hati mereka hancur. Amanda pun sadar, keputusan ini membuatnya semakin terisolasi, bahkan dari keluarganya sendiri. Namun, di balik semua tekanan itu, tekadnya justru semakin kuat. Ia tahu, semakin keras badai yang datang, semakin besar pembuktian yang akan lahir di ujung jalan. Hari Minggu itu, langit tampak mendung. Seakan alam pun ikut merasakan beratnya suasana hati Amanda. Sejak subuh, ia sudah gelisah. Bukan karena ujian atau pekerjaan, melainkan karena hari itu adalah hari pertama ia mempertemukan calon suaminya dengan kedua orang tuanya. Amanda menatap cermin berkali-kali, memastikan dirinya rapi. Ia mengenakan blus sederhana berwarna biru muda dan celana panjang hitam. Bukan pakaian mewah, tetapi cukup sopan untuk memberi kesan baik. Namun, yang membuatnya resah bukanlah penampilannya sendiri, melainkan bagaimana reaksi orang tuanya ketika berhadapan dengan sosok yang selama ini dianggap hina. Sekitar pukul 10 pagi, bel rumah berbunyi. Amanda bergegas membuka pintu. Di sana berdiri seorang pemuda dengan penampilan khas jalanan, rambut dicat pirang kusam, jaket kulit hitam penuh tambalan, celana jeans robek di lutut, dan sepatu lusuh yang warnanya sudah pudar. Tato hitam tampak di lengannya, sementara sebatang rokok terselip di telinga. Wajahnya keras, tapi matanya menyimpan keteduhan yang jarang dimiliki orang lain. Itulah dia, laki-laki yang akan menjadi suami Amanda. "Masuklah," ucap Amanda pelan, mencoba menutupi rasa gugupnya. Pemuda itu tersenyum singkat, lalu melangkah masuk. Tatapan mata Pak Budi dan Ibu Ratna langsung tertuju kepadanya. Suasana ruang tamu berubah dingin, tegang, dan penuh penilaian. "Selamat pagi, Pak, Bu," sapa pemuda itu dengan suara berat namun sopan. Pak Budi hanya mengangguk kaku. Ibu Ratna menatap dari ujung kepala sampai kaki, lalu menghela napas panjang. "Jadi, ini orangnya?" katanya lirih, seolah sulit percaya. Amanda duduk di samping pemuda itu, berusaha memberi dukungan. "Iya, Bu, ya. Inilah orang yang kuceritakan." Pak Budi bersandar di kursi, menyilangkan tangan di dada. "Nama kamu siapa?" "Orang-orang biasa memanggil saya Jaka," jawab pemuda itu dengan tenang. "Jaka," Pak Budi mengulang dengan nada datar. "Kamu kerja apa?" Jaka menunduk sebentar, lalu menatap lagi dengan jujur. "Saya tidak punya pekerjaan tetap, Pak. Saya mengamen, kadang ikut bantu teman di bengkel motor. Hidup saya sederhana, tapi saya berusaha jujur." Ibu Ratna langsung menepuk dahinya. "Astaga, Man, kamu serius? Anak pang yang cuma mengamen di jalan, itu calon suamimu? Kamu mau makan apa nanti, Nak?" Amanda menelan ludah, mencoba menjawab dengan suara tenang. "Bu, yah, aku sudah bilang, aku tidak peduli pekerjaannya.
Aku peduli hatinya. Aku percaya sama Jaka. Pak Budi menatap tajam ke arah Jaka. Kamu sadar tidak, Jaka, apa yang kamu lakukan? Kamu mau menikahi anakku yang sarjana, yang sejak kecil kami besarkan dengan susah payah. Kamu pikir bisa membahagiakannya dengan kehidupanmu yang seperti itu? Jaka terdiam sejenak. Lalu ia menghela napas panjang. Saya tahu saya tidak pantas di mata bapak dan ibu. Saya juga sadar penampilan saya tidak meyakinkan. Tapi saya sungguh-sungguh mencintai Amanda. Saya tidak menjanjikan harta, tapi saya janji tidak akan meninggalkannya dalam kondisi apapun. Ibu Ratna menatap Amanda dengan mata berkaca-kaca. Nak, kamu dengar sendiri? Dia bahkan bilang tidak bisa menjanjikan harta. Kamu mau hidup susah. Amanda menggenggam tangan ibunya. Bu, tidak semua kebahagiaan datang dari uang. Aku lebih takut menikah dengan orang kaya tapi penuh kepalsuan. Aku lebih memilih hidup sederhana, asal ada ketulusan. Perdebatan itu membuat suasana semakin panas. Pak Budi berdiri, berjalan ke jendela, lalu berkata tanpa menoleh. Kalau kamu tetap keras kepala, Amanda, jangan harap kami merestui. Dan kamu, Jaka, kalau benar-benar mencintai anakku, seharusnya kamu tahu diri. Lepaskan dia. Jaka menundukkan kepala. Kata-kata itu menancap di hatinya. Namun, alih-alih pergi, ia justru menatap Amanda dengan penuh keyakinan. Saya tidak akan melepaskannya, Pak. Selama Amanda masih memilih saya akan berjuang bersamanya. Keheningan menyelimuti ruangan. Ibu Ratna terisak pelan, sementara Pak Budi mengepalkan tangannya. Hari itu berakhir tanpa kesepakatan. Jaka pulang dengan wajah tetap tenang, meski hatinya pasti remuk. Amanda masuk ke kamarnya, menangis sejadi-jadinya. Ia merasa seperti berdiri di dua dunia. Cinta yang tulus di satu sisi, restu orang tua di sisi lain. Namun, di tengah tangisnya, Amanda mengingat sesuatu. Saat Jaka berpamitan, ia sempat berbisik pelan, hanya bisa didengar olehnya. Aku mungkin tidak punya apa-apa, Man. Tapi aku punya tekad. Kalau kamu tetap percaya, aku akan buktikan pada dunia suatu hari nanti. Bisikan itu menyalakan kembali nyala api kecil di hati Amanda. Sebuah keyakinan bahwa pilihan ini, betapapun keras ditentang, tidak sia-sia. Malam itu, Amanda menulis lagi di buku hariannya. Pertemuan pertama itu penuh luka. Ayah dan ibu menolak mentah-mentah, bahkan memintanya pergi. Tapi di balik semua penolakan, aku melihat keteguhan di matanya. Itu cukup untuk membuatku bertahan. Aku tahu badai akan semakin besar, tapi aku tidak akan menyerah. Amanda menutup bukunya, memeluk bantal erat-erat, dan memejamkan mata. Besok, ia tahu ejekan, tekanan, dan cibiran akan datang lagi. Namun kini, ia punya satu alasan kuat untuk tetap berdiri, tekad yang ia lihat di mata Jaka. Langit malam itu terasa berat, seakan menyimpan ribuan rahasia yang enggan dibocorkan. Amanda duduk di tepi ranjang kamarnya, menatap gaun putih sederhana yang tergantung di balik pintu lemari. Gaun itu bukan rancangan desainer ternama, bukan pula buatan butik mewah. Hanya hasil jahitan tangan seorang penjahit langganan ibunya. Namun bagi Amanda, itu lebih dari cukup. Gaun itu bukan sekadar pakaian pengantin, melainkan simbol keberaniannya memilih jalan hidup yang berbeda dari gadis-gadis seusianya. Namun, meski ia berusaha tegar, Amanda tidak bisa memungkiri bahwa hatinya penuh kegelisahan. Besok adalah hari yang akan mengubah seluruh hidupnya, hari yang akan menjadi bahan perbincangan panjang orang-orang yang tak pernah benar-benar mengenalnya. Ia tahu ejekan dan cibiran sudah menunggu di depan mata, dan itu membuat dadanya terasa sesak. Ibunya masuk ke kamar, membawa secangkir susu hangat. Wajah sang ibu terlihat letih, matanya bengkak karena terlalu sering menangis belakangan ini. Ia duduk di samping Amanda, menatap anak gadisnya dengan campuran khawatir dan kagum. "Anakku," ucap ibunya dengan suara lirih, "apakah kau benar-benar yakin dengan keputusanmu ini?"
Ibu tidak ingin melihatmu menyesal di kemudian hari. Amanda menggenggam tangan ibunya. Sentuhan itu hangat, namun penuh kecemasan. Ibu, aku sudah memikirkannya berulang kali. Aku tahu ini bukan pilihan mudah, tapi aku tidak bisa membiarkan hidupku ditentukan oleh omongan orang. Aku mencintainya, Bu, bukan karena siapa dia terlihat, tapi karena siapa dia sebenarnya. Ibunya menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. Ada kelelahan dalam gerakan itu, namun juga keikhlasan. Kalau begitu, ibu hanya bisa berdoa semoga kau benar. Ingat, hidup pernikahan bukan sekadar cinta. Akan ada badai yang datang, dan kau harus siap menghadapi semuanya. Malam itu Amanda berusaha tidur, tetapi matanya tetap terbuka lebar menatap langit-langit kamar. Suara tawa teman-temannya beberapa hari lalu kembali terngiang di telinganya. Amanda sudah gila. Sarjana muda menikah dengan anak jalanan? Malu sekali. Dia pasti akan menyesal seumur hidup. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau, namun sekaligus membakar tekadnya untuk membuktikan bahwa cintanya bukan lelucon. Di tempat berbeda, pemuda Pang yang esok akan menjadi suaminya duduk sendiri di sebuah taman kecil. Rambutnya tetap berwarna mencolok, pakaiannya lusuh, namun matanya penuh cahaya yang sulit ditebak. Ia menggenggam cincin sederhana sambil tersenyum kecil. Malam ini, ia kembali merenungkan keputusannya untuk menyamar sebagai sosok yang dianggap rendah. Tidak sedikit pun ia gentar, karena besok adalah hari di mana kebenaran akan terungkap. Ketika jam dinding berdentang menandai tengah malam, Amanda bangkit dari ranjang. Ia berjalan menuju jendela, membuka tirai, dan menatap langit gelap yang dihiasi bintang samar. Hatinya bergetar, bukan karena ragu, melainkan karena harapan. Ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi, namun ia siap menghadapinya. Dalam keheningan malam itu, Amanda berbisik lirih. Besok, semuanya akan berubah. Semoga aku kuat menjalaninya. Dan malam pun terus berputar, membawa mereka berdua semakin dekat ke hari yang akan mengguncang hati banyak orang, hari di mana cinta sederhana akan diuji oleh tatapan dunia. Pagi itu, rumah keluarga Amanda ramai dipenuhi sanak saudara dan para tamu. Namun alih-alih dipenuhi senyum bahagia seperti umumnya sebuah pesta pernikahan, suasana lebih mirip arena bisik-bisik dan sorot mata penuh penilaian. Gaun putih sederhana yang dikenakan Amanda tampak kontras dengan raut wajah tamu yang dipenuhi keheranan, bahkan beberapa menunjukkan cibiran terang-terangan. Amanda berdiri di ruang rias, ditemani ibunya yang sesekali menghapus air mata haru sekaligus cemas. Di balik kaca besar, Amanda memandang dirinya sendiri. Wajahnya dipoles make-up tipis, tidak glamor, tidak berlebihan, hanya cukup untuk memancarkan keteduhan. Namun, di balik mata itu, ia tahu ada gemuruh yang bergejolak. Di halaman rumah, para tamu berdesakan. Bisikan-bisikan terdengar jelas. Benarkah ini suaminya? Lihat saja penampilannya. Gadis sarjana cantik, menikah dengan pangjalanan? Tidak masuk akal. Pasti ada udang di balik batu. Mungkin dia terpaksa. Beberapa teman kuliahnya yang sengaja datang hanya untuk melihat tontonan duduk berderet sambil tertawa kecil, saling berbisik sambil menunjuk-nunjuk. Bagi mereka, hari ini bukan momen sakral, melainkan bahan gosip yang akan mereka bawa kemana-mana. Lalu terdengar deru motor tua memasuki pekarangan. Semua kepala menoleh hampir bersamaan. Seorang pemuda dengan rambut mohawk warna pirang, jaket lusuh penuh tambalan, dan celana robek turun dengan santai. Sepatunya kotor, tangannya dipenuhi tato. Wajahnya tegas, namun terkesan liar. Dialah calon suami Amanda. Beberapa tamu spontan menutup mulut menahan tawa. Ada pula yang menggelengkan kepala, tidak percaya seorang sarjana cantik dan cerdas seperti Amanda rela memilih pasangan seperti itu. Bahkan, ada yang terang-terangan berkata, sungguh memalukan. Amanda keluar dari ruang rias dan berdiri di ambang pintu. Saat pandangan semua tamu tertuju padanya, ia merasakan jantungnya berdetak semakin kencang. Suasana yang penuh tekanan itu hampir membuatnya goyah. Namun,
Ketika matanya bertemu dengan tatapan pemuda Pang itu, ia menemukan ketenangan. Di balik tatapan kerasnya, ada keyakinan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Prosesi akad dimulai. Sang penghulu duduk dengan kitab suci di tangannya. Amanda duduk bersila, wajahnya menunduk, sementara calon suaminya bersiap untuk mengucapkan janji sakral. Namun, bahkan di saat yang seharusnya penuh kehikmatan itu, suara bisikan sinis masih terdengar. Apakah dia bisa membaca ijab kabul dengan benar? Mungkin dia tidak hafal. Seorang pangjalanan jadi menantu? Apa jadinya keluarga ini nanti? Setiap kalimat itu menusuk Amanda, seolah semua mata menghakiminya. Namun ia menggenggam erat tangannya sendiri, mencoba menyalurkan seluruh keberanian yang tersisa. Ketika penghulu meminta calon mempelai laki-laki untuk bersiap, suasana menjadi tegang. Semua tamu menahan napas, sebagian dengan wajah mengejek, sebagian lain benar-benar penasaran. Pemuda itu menatap Amanda sekilas, lalu tersenyum tipis. Senyum yang anehnya menyalurkan kekuatan, seakan berkata, "Percayalah." Detik-detik menjelang ucapan ijab kabul itu menjadi titik terberat dalam hidup Amanda. Ia tahu, satu kata salah saja akan menjadi bahan ejekan seumur hidup. Ia tahu, semua yang hadir tidak benar-benar datang untuk mendoakan, melainkan untuk menonton apakah ia akan jatuh atau bertahan. Dan disitulah, di tengah tekanan yang hampir menghancurkan keberaniannya, Amanda berbisik dalam hati, "Aku memilih jalan ini, dan aku tidak akan mundur." Suasana teras rumah yang dipenuhi para tamu mendadak hening. Semua tatapan tertuju pada sosok pemuda Pang yang duduk berhadapan dengan penghulu. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit di pojok ruangan, berusaha menyingkirkan panas yang menyelimuti udara. Amanda duduk tak jauh dari sana, jantungnya berdetak kencang, seolah setiap detik akan menentukan masa depannya. Penghulu membuka kitab suci, suaranya tenang namun tegas. "Nak, sudah siap mengucapkan ijab kabul?" Tanyanya sambil menatap calon pengantin pria. Pemuda itu mengangguk, lalu merapikan posisi duduknya. Meski penampilannya tampak urakan, tatapannya penuh keyakinan. Tangan kirinya menggenggam erat kotak kecil yang sejak tadi ia bawa. Kotak itu sederhana, namun dari caranya memegang, seakan menyimpan sesuatu yang sangat penting. Bisikan-bisikan mulai terdengar lagi dari arah tamu undangan. Apakah anak jalanan ini bisa mengucapkannya dengan lancar? Kalau salah, pasti memalukan sekali. Amanda seharusnya tahu lebih baik daripada ini. Amanda menundukkan kepala, mencoba menutup telinga dari suara-suara itu. Namun di dalam hatinya, ada kekuatan yang memaksa untuk tetap bertahan. Ia mengingat malam-malam penuh cemooh yang sudah ia lalui, semua tatapan meremehkan yang ia hadapi. Dan kini, semuanya mencapai puncaknya. Penghulu mengucapkan lafal sakral yang harus dijawab dengan tegas. Semua tamu menahan napas, beberapa bahkan sudah menyiapkan senyum sinis, seakan ingin menyaksikan sebuah kegagalan. Pemuda Pang itu menarik napas panjang, lalu mengucapkan ijab kabul dengan suara lantang, jelas, tanpa ragu sedikitpun. Kata demi kata meluncur begitu fasih, seakan ia telah berlatih seumur hidup untuk momen ini. Tidak ada kata yang terlewat, tidak ada kekeliruan, semuanya sempurna. Sesaat, ruangan menjadi sunyi. Tamu-tamu yang semula siap menertawakan justru terdiam. Seorang pria parubaya yang duduk di barisan depan berbisik pada temannya, "Luar biasa," ucapannya sangat tenang. Tidak seperti orang yang tidak berpendidikan. Amanda menutup mulutnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Di dalam dadanya, rasa haru dan lega bercampur menjadi satu. Untuk pertama kalinya, ia melihat semua orang tidak bisa berkata apa-apa. Namun kejutan tidak berhenti di situ. Setelah ijab kabul dinyatakan sah oleh saksi, pemuda itu menghela napas lega, lalu berdiri perlahan. Dengan senyum samar, ia membuka kotak kecil yang sejak tadi ia genggam. Para tamu mencondongkan badan, penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Amanda menatap penuh tanda tanya. Hatinya berdebar, seolah ia tahu ada sesuatu yang jauh lebih besar akan terjadi. Pemuda itu menatap sekeliling, menahan tatapan semua tamu,
lalu berkata dengan suara tegas namun tetap hangat, "Saya ingin menyampaikan sesuatu sebelum acara ini dilanjutkan." Bisikan kembali merebak. Kali ini bercampur rasa penasaran yang tak bisa ditahan. Apa yang akan ia ungkapkan? Mengapa ia tampak begitu percaya diri? Padahal semua orang sudah merendahkannya sejak awal? Dan di detik itu, Amanda merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah firasat bahwa rahasia besar yang selama ini disembunyikan akan segera keluar ke permukaan. Semua tamu menahan napas. Pemuda pang itu berdiri tegak, memegang kotak kecil dengan kedua tangan. Matanya menatap semua orang yang hadir, terutama mereka yang sejak awal meremehkan. Suasana yang sebelumnya penuh bisik-bisik sinis kini berubah menjadi keheningan tegang. "Selama ini, banyak dari kalian menilai aku dari penampilan," ucapnya perlahan. Suaranya tegas namun jelas terdengar oleh setiap orang di ruangan. "Kalian melihat jaket lusuh, rambut berantakan, tato di lengan, dan berpikir aku tidak punya masa depan. Kalian salah." Tamu-tamu saling bertukar pandang, ada yang terkejut, ada yang masih sulit percaya. Amanda menggenggam tangannya sendiri, jantungnya berdetak kencang. Namun di dalam dadanya ada rasa lega dan bangga. Pemuda itu membuka kotak kecil, dan semua mata tertuju pada apa yang ada di dalamnya. Di dalam kotak itu tersimpan dokumen-dokumen penting dan sejumlah besar cek bersampul elegan. Ia menyerahkan semuanya kepada orang tua Amanda dengan kata-kata yang jelas. "Ini adalah mahar untuk Amanda. Mahar yang mungkin akan membuat kalian terkejut. Karena selama ini aku menyamar. Aku bukan sekadar anak pang jalanan. Aku adalah pemilik beberapa perusahaan sukses di bidang teknologi dan investasi. Semua ini aku lakukan untuk melihat sejauh mana cinta Amanda padaku. Apakah ia mencintaiku karena aku, bukan karena harta atau status." Suasana yang tadinya tegang dan penuh ejekan langsung berubah total. Bibir-bibir ternganga, mata terbelalak. Beberapa tamu menutup mulut, mereka tidak percaya. Ibu Ratna menatap kotak itu. Tangannya gemetar, napasnya tersengal. "Astaga, Amanda, ini luar biasa." Pak Budi hanya bisa menunduk, memikirkan semua kata-kata meremehkan yang sempat ia lontarkan. Seketika, rasa bersalah dan malu menimpa hatinya. Ia sadar bahwa selama ini menilai orang hanya dari penampilan adalah kesalahan besar. Beberapa sahabat kuliah Amanda yang hadir pun tidak kalah terkejut. Rina, yang dulu mengejek dengan sinis, menutup mulutnya dengan tangan. Desi menatap tak percaya. Intan, yang sejak awal lebih bisa menahan diri, hanya bisa menunduk dan berkata lirih, "Aku salah menilai." Amanda menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Aku bangga padamu," bisiknya pelan. Suaranya hampir tertelan oleh gemuruh hati yang lega dan bahagia. Pemuda itu tersenyum, menatap Amanda dengan lembut. "Aku mencintaimu, bukan karena penampilanmu, bukan karena statusmu, tapi karena hatimu. Aku ingin kita membangun hidup bersama, dengan cinta yang tulus." Seluruh tamu yang tadinya menertawakan kini terdiam, beberapa bahkan menunduk malu. Semua penilaian mereka selama ini berbalik. Malam itu, pesta pernikahan yang tadinya dianggap aneh dan memalukan berubah menjadi momen pembelajaran bagi semua yang hadir. Amanda menggenggam tangan suaminya. Di tengah sorak-sorai kecil yang mulai muncul, ia sadar satu hal. Cinta yang tulus memang tidak bisa diukur dari status sosial, harta, atau penampilan. Semua penilaian dunia tidak berarti apa-apa jika hati sudah menemukan kebenaran. Dan untuk pertama kalinya, Amanda benar-benar merasa bebas dari semua beban. Beban ejekan teman, tekanan keluarga, dan pandangan sinis masyarakat. Ia tersenyum, menatap mata suaminya, dan berbisik dalam hati, "Inilah awal dari kebahagiaan yang selama ini aku tunggu." Pagi berikutnya, sinar matahari menembus tirai kamar Amanda dengan lembut. Udara terasa segar, berbeda dari hari-hari penuh tekanan yang baru saja dilewatinya. Ia bangun dengan perasaan ringan, seperti beban berat yang selama ini menekannya perlahan-lahan menghilang. Jaka sudah duduk di ruang tamu, menyeduh kopi panas dan menyiapkan sarapan sederhana. Rambut mohauknya kini terlihat lebih rapi, jaket lusuh digantikan oleh kemeja kasual berwarna gelap yang tetap menonjolkan tato di lengannya,
namun tidak lagi terasa menakutkan. Ia tersenyum hangat melihat Amanda keluar dari kamar. "Selamat pagi, istriku," ucapnya dengan nada lembut. Amanda tersenyum, langkahnya lebih ringan dari biasanya. "Selamat pagi," balasnya. Matanya masih memancarkan kilau kebahagiaan yang sulit diungkapkan. Keduanya duduk bersama, menikmati sarapan sederhana, tetapi bagi Amanda, setiap gigitan terasa istimewa. Ia tahu, kini semua penilaian orang-orang di sekitarnya tidak lagi menjadi penghalang kebahagiaan mereka. Hari-hari penuh ejekan dan cemoohan telah digantikan oleh penerimaan yang perlahan mulai muncul. Kabar tentang pengungkapan Jaka menyebar dengan cepat. Teman-teman kuliah Amanda yang semula mengejek, kini mencoba menghubungi dengan nada berbeda. Ada yang menelpon hanya untuk meminta maaf, ada pula yang datang ke rumah, membawa hadiah dan ucapan selamat. Rina, yang dulu mengejek Amanda di kampus, datang dengan wajah merah padam. "Amanda, aku minta maaf. Aku salah menilai. Aku benar-benar tidak tahu kau memilih Jaka karena cinta, bukan penampilan. Aku senang kau bahagia." Amanda tersenyum, menepuk bahu temannya. "Tidak apa-apa, Rina. Yang penting kau bisa belajar dari pengalaman ini." Begitu juga keluarga besar. Awalnya mereka masih sulit menerima, terutama beberapa sepupu yang memandang rendah Jaka. Namun ketika melihat keseriusan dan kesungguhan Jaka, serta prestasinya yang terungkap melalui dokumen dan kabar sukses perusahaan yang ia miliki, pandangan mereka berubah drastis. Ibu Ratna menatap menantu barunya, kini dengan campuran kagum dan lega. "Aku salah menilai. Aku bangga padamu, Jaka. Terima kasih sudah menjaga dan mencintai Amanda dengan tulus." Pak Budi, yang dulu penuh keraguan, kini menepuk punggung Jaka dengan tegas. "Aku kira aku bisa menilai orang hanya dari penampilan. Ternyata aku salah. Kau membuktikan bahwa hati tulus lebih penting daripada status. Selamat datang dalam keluarga kami." Amanda merasa lega, matanya berkaca-kaca. Semua ejekan, semua tekanan, semua ketakutan yang membayanginya selama ini kini mulai luntur. Ia tahu perjalanan mereka tidak akan selalu mudah, tapi fondasi cinta dan kejujuran yang dibangun Jaka membuatnya yakin. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan keseharian yang sederhana namun hangat. Amanda dan Jaka menikmati momen-momen kecil, sarapan bersama, berjalan-jalan di taman kota, bahkan berbagi tawa ketika Jaka mengajarkan Amanda beberapa trik pengelolaan usaha yang ternyata dikuasainya dengan baik. Tidak ada kemewahan berlebihan, tidak ada pamer harta, hanya ketulusan dan rasa cinta yang tumbuh semakin kuat. Amanda merasa hidupnya lebih bermakna daripada sebelumnya, karena ia belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari status sosial atau penilaian orang lain, tetapi dari kesetiaan, kejujuran, dan cinta yang tulus. Dan di tengah kehidupan baru yang mulai tenang itu, Amanda menulis di buku hariannya. "Hari ini aku sadar, kebahagiaan bukan tentang mengikuti apa yang orang katakan benar. Kebahagiaan adalah ketika hati dan pikiran sejalan, ketika aku mencintai dan dicintai tanpa syarat. Bersama Jaka, aku merasa lengkap, meski dunia sempat meragukan." Mata Amanda menatap Jaka yang sedang tersenyum, dan ia tahu satu hal pasti. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka, bukan ejekan, bukan cibiran, dan bukan penilaian salah dunia. Beberapa bulan setelah pengungkapan identitas Jaka, kehidupan Amanda dan Jaka mulai menemukan ritme yang harmonis. Rumah kecil mereka tidak mewah, tetapi hangat, penuh tawa, dan kehangatan yang tak ternilai. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan, foto-foto sederhana, lukisan hasil karya Jaka yang tersembunyi selama penyamaran, dan buku-buku yang menumpuk di rak. Amanda kini bekerja sebagai konsultan muda di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang sosial. Pekerjaan itu memberinya kepuasan karena bisa membantu banyak orang. Namun, waktu luangnya selalu ia sisihkan untuk Jaka. Bersama-sama, mereka membangun usaha kecil yang awalnya dimulai sebagai hobi, kini berkembang pesat berkat pengalaman dan keahlian Jaka dalam dunia bisnis. Setiap pagi, Amanda dan Jaka duduk di teras rumah, menikmati kopi sambil menyaksikan matahari terbit. Tidak ada kemewahan, tidak ada gemerlap pesta,
hanya kebahagiaan sederhana yang membungkus mereka. Suatu sore, Amanda menerima pesan dari sahabat kuliahnya, Rina, yang dulu sempat meremehkannya. Amanda, aku ingin bertemu. Aku ingin minta maaf dan belajar darimu. Aku ingin tahu bagaimana bisa mencintai seseorang tanpa peduli status atau penampilan. Amanda tersenyum sambil menatap Jaka. Ajaklah dia datang. Semakin banyak orang belajar dari cinta yang tulus, semakin baik dunia ini. Jaka menepuk punggung Amanda, matanya bersinar dengan kebanggaan. Aku senang kau bahagia, Man. Semua yang terjadi, semua ejekan dan cibiran, membuat kita lebih kuat. Kita berhasil, bukan hanya bertahan, tapi juga membuktikan pada dunia bahwa cinta sejati tidak bisa diukur dengan status. Malam itu, mereka duduk bersama di balkon rumah. Angin sepel-sepel menyejukkan, membawa aroma bunga dari halaman tetangga. Amanda menatap langit malam yang penuh bintang, tersenyum lembut. Ia ingat semua kata-kata yang dulu menyakitinya, semua tatapan meremehkan, dan semua keraguan yang hadir dari luar. Sekarang, semuanya terasa jauh, seperti kenangan yang menguatkan dirinya. Jaka mengeluarkan album foto sederhana yang berisi kenangan mereka sejak awal pertemuan hingga hari ini. Foto-foto itu bukan hanya menunjukkan momen bahagia, tetapi juga perjalanan penuh perjuangan, cinta, dan kesetiaan. Man, ucap Jaka, menatap mata Amanda. Terima kasih sudah percaya padaku. Terima kasih sudah mencintaiku, bukan karena siapa aku tampak, tetapi karena hatiku. Amanda menunduk, lalu tersenyum lembut. Dan terima kasih sudah membuatku percaya bahwa cinta sejati itu nyata. Aku tidak menyesal satupun memilihmu. Malam itu, bintang-bintang seakan ikut bersinar lebih terang, menandai awal dari kehidupan yang mereka pilih bersama. Hidup sederhana, bahagia, dan penuh cinta tulus. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi cibiran. Hanya dua hati yang saling memegang erat, bersatu, dan siap menghadapi dunia dengan keyakinan bahwa mereka telah menemukan arti sebenarnya dari kebahagiaan. Amanda menulis sekali lagi di buku hariannya. Aku belajar bahwa cinta tidak perlu alasan dunia. Cinta yang tulus bisa menembus semua batas, mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan, merubah penilaian menjadi penghargaan. Bersama Jaka, aku menemukan awal yang sebenarnya, sebuah kebahagiaan yang tidak tergantung pada siapapun, hanya pada hati yang benar-benar saling mencinta. Dan di bawah langit malam yang hening, Amanda dan Jaka menatap masa depan mereka, dengan keyakinan bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, tetapi sudah penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan ketulusan yang tak tergantikan.